Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau Tuhan masih berikan kekuatan kesehatan kami pada hari ini, sebelum kami melangkah, Tuhan tolong dengan kuasa firman-Mu memberikan peringatan, pengertian bagi kami, sehingga kami firman Allah ini menjadi, oh Tuhan, rema di dalam perjalanan kami. Ampuni setiap salah dosa kami, kekurangan kelemahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Ayat 7 ayat yang ke-1 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari upahan? Kebenaran firman Allah pada saat hari ini kami berjudul hidup ibarat perang. Kalau kita mendengar kata berperang, berarti itu harus ada korban. Mengapa? Karena hukum perang adalah membunuh dan dibunuh. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, orang yang berperang harus punya nyali. Orang yang berperang harus punya kekuatan. Orang yang berperang harus mempunyai hikmat atau strategi. Dan untuk menundukkan lawan juga dibutuhkan yang namanya persenjataan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan ini, saudara sekalian kasih Tuhan, yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kehidupan yang kita jalani hari ini, kita ibaratkan hidup itu harus ibarat berperang. Kita harus juga berperang. Kita harus bisa bergumul, kata firman Allah, melawan realita, melawan kenyataan kehidupan kita yang kita jalani saat-saat ini. Sebagai orang percaya, saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimanapun juga harus bisa memenangkan perang itu. Perang yang bagaimana? Yaitu perang melawan keinginan daging, perang melawan hawa nafsu. Jangan sampai, saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita kalah berperang melawan kedagingan, melawan dunia ini, melawan hawa nafsu ini. Kita akan mengalami kerugian besar kalau kita mengalami kekalahan. Iman percaya kita yang sudah kita bina, iman percaya kita yang sudah kita pupuk, percayaan kita kepada Tuhan, kita akan kehilangan yang namanya, saudara kasih daripada Allah. Kalau kita kalah berperang, berarti kita akan diperhamba oleh dunia ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah diperhamba dengan dunia ini, maka juga kita akan kehilangan kasih Allah terhadap kehidupan kita. Oleh karena saudara kasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita yang kita alami ini, kesulitan, kesukaran, kecemasan, kebimbangan, keraguan di dalam dunia ini, kita tidak tahu prediksi-prediksi kenyataan yang ada. Saudara, kita harus berperang melawan kedagingan. Kita berperang melawan hawa nafsu. Karena hidup itu ibarat peperangan. Siapa yang akan menang, siapa yang kalah itu, kitalah yang bisa menentukan. Saudara kasih dalam Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, kekalahan perang dialami oleh Adam dan Hawa yang dimenangkan oleh iblis yang berupa ular itu. Mengapa? Karena tidak bisa mempertahankan roh. Karena Adam dan Hawa kalah berperang, tidak bisa mempertahankan firman yang sudah didengar, yang sudah diterima, keselamatan yang sudah diterimanya, saudara sekalian. Mereka, Adam dan Hawa, lebih menuruti daripada daging, daripada menuruti firman. Itu artinya Adam dan Hawa di dalam peperangan ini mereka kalah. Saudara kasih dalam Tuhan, sehingga apa yang terjadi?
sehingga Adam dan Hawa dibuang atau diusir, dan menjadikan hidup mereka, hidup Adam dan Hawa semakin berat, hidup Adam dan Hawa semakin sulit. Mengapa? Karena mereka untuk mencari kehidupan itu harus mengolah tanah, harus bisa menghasilkan, mencari rezeki dari tanah untuk bisa bertahan hidup. Ya, Adam dan Hawa harus bersusah payah untuk mempertahankan hidup. Adam dan Hawa itu berpeluh, berkeringat, dan Adam dan Hawa harus bergantung pada hasil tanah. Artinya saudara, karena Adam dan Hawa lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Hawa ingin melihat, menyaksikan, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dipertahankan firman Allah supaya mereka berhidup menurut kebenaran firman Allah. Tetapi kenyataan Adam dan Hawa tergoda karena hawa nafsu Adam ingin menyamai daripada Allah itu sendiri. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan iman kita. Iman kita harus tetap dipertahankan. Jangan sampai iman kita kalah. Ya, jangan sampai iman kita kalah. Hati-hati, firman Allah berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Saudara, ini yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan ini. Perang antara daging dan roh. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari di dalam setiap kehidupan kita di zaman-zaman sulit ini. Keduanya memang mempunyai kekuatan yang besar. Roh mempunyai kekuatan besar, daging mempunyai kekuatan besar. Saudara, di mana roh dan daging itu berperang? Roh dan daging itu berperang hanya di dalam hati dan jiwa kita. Roh itu dan daging itu berperang dalam hati kita, ingin menguasai hati kita. Siapa yang ingin menuruti duniawi, saudara sekalian? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Allah kali ini di dalam menghadapi kenyataan, realita kehidupan yang kita alami. Saudara, jangan sampai kita kalah perang dengan iblis, yaitu kalah dengan hawa nafsu dan kedagingan kita yang membawa kita keluar daripada hadirat Allah. Karena Adam dan Hawa lari dan sembunyi, diusir dari Taman Eden, diusir dari kenyamanan, dan Adam dan Hawa kehilangan kasih karunia dan hilangnya berkat-berkat Tuhan. Kita tidak ingin seperti Adam dan Hawa di dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kehidupan ini sulit, walaupun kehidupan ini susah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus kita berperang, kita harus menang. Kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini. Ini harus terjadi. Ini ujian iman kita, ujian kepercayaan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita di dalam menghadapi peperangan antara daging dan roh. Jangan sampai daging memenangkan pertandingan ini. Kalau daging memenangkan pertandingan ini, maka kita akan kehilangan besar. Kita akan mengalami kesukaran besar. Kita akan mengalami kesulitan besar. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, memang berat perjalanan hidup ini. Hidup itu memang berat. Di dalam perikop Ayub pasal 7 ini, hidup itu memang berat. Banyak pergumulan yang mungkin kita hadapi. Apapun yang terjadi, seakan-akan kita tidak mampu untuk menjalani. Tapi ingat saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa hidup ini adalah peperangan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya untuk kita bisa memenangkan pertandingan? Yang pertama yaitu perisai iman. Pergunakan perisai iman. Yang kedua, kita bawa pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 16 ayat yang ke-17. Saudara, dengan kedua persenjataan ini yang kita alami ini, yaitu perisai iman dan pedang roh. Saudara, dengan firman Allah, yakinlah bahwa kita bisa mampu memenangkan pertandingan yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati
Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat kali ini. Biar firman Allah ini menjadi motivasi semangat di dalam kami melangkah hari ini, supaya roh kami lebih kuat daripada daging. Dan biarlah roh Allah sendiri, firman Allah sendiri selalu berbicara dalam setiap langkah kami, sehingga perjalanan hidup kami hari ini disertai dituntun dan kami akan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akan kami jalani, akan kami hadapi hari ini penuh dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.